dan kemesuman, supaya syahwat mereka bisa jadikan ilah. Sehingga dengan demikian, mereka dengan sangat mudah dapat dikuasai. Ya, dan ini merupakan PR buat kita. Sudah sejak lama saya merasakan peranan kiai tersudut di pojok-pojok kehidupan, hanya sekadar menjadi tukang baca doa, mengusir setan. Tapi kalau ada rakyat kecil tergusur di sudut-sudut kemiskinan, kiai tidak pernah lagi jadi sumber kekuatan moral yang membela kepentingan rakyat kecil. Oh ya, bagaimana Pak Bustami? Ada kemajuan? Itulah yang saya risaukan. Kasihan Latifah, Ustaz. Dia telah berusaha setengah mati untuk merubah cara berpikir ayahnya. Dan sekarang dia dan teman-temannya terjun langsung ke sana untuk memberi penyuluhan kepada para penduduk untuk tidak menjual tanah-tanah mereka. Berhasil? Luar biasa, Ustaz. Ternyata banyak di antara mereka yang menggagalkan niatnya untuk menjual tanahnya. Dan mereka telah mengambil surat-surat tanah mereka pada si calon. Ya, memang ada keributan kecil, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Nah, cuma ini Ustaz, yang saya khawatirkan Latifah. Pada suatu saat dia bakal berkonfrontasi dengan ayahnya. Ini yang harus kita cegah. Bagaimana caranya ya, Ustaz? Saya yakin, Ji, kalau pendekatan kita menyentuh, orang tentu akan ikut. Saya sendiri melihat bahwa dakwah kita selama ini ibarat tersenyum kepada orang buta atau berbisik kepada orang tuli. Kita lebih banyak memukul daripada merangkul. Kita lebih sering mengejek daripada mengajak. Padahal dalam Al-Quran Allah menuntun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, saya sarankan libatkan beliau dalam salah satu diskusi atau pengajian kita, sambil kita berdoa kepada Allah semoga ia mendapat jalan yang benar, insya Allah. Ini percaya kamu. Sebentar, saudara, sebentar. Begini, ya Bu. Mereka ini sudah tidak mau menjual tanahnya lagi. Mereka mau membayar kembali uang muka yang sudah kamu berikan. Lalu kenapa kamu halang-halangi terus? Saya bertanggung jawab atas bos saya, Ustadz. Sabarlah. Biar saja mereka sendiri yang bicara sama bos. Mereka ini sudah cukup sabar, Abu. Cuma kamu sendiri yang tidak pernah menepati janji. Jadi mereka cemas atas keselamatan surat tanah mereka. Loh, namanya juga pengusaha, Ustadz. Waktunya kan susah. Kamu memang pembohong. Dulu kamu bilang tanah itu buat jalan tol. Tapi ternyata sekarang buat pabrik. Sekarang begini saja. Serahkan surat-surat tanah itu pada saya. Untuk saya simpan agar mereka semua merasa tenang. Percayalah, saya akan simpan sampai bosmu itu datang. Suruh bosmu itu menemui saya di pesantren kapan saja. Juga undang mereka supaya mereka bisa bicara langsung pada bosmu. Jangan lupa bilang pada bosmu, jangan coba-coba berani ganti tanah penduduk dengan tanah kuburan. Tapi Ustadz, soalnya... Apa soalnya apa? Kamu tidak percaya pada pimpinan pesantren? Ayo bilang. Atau saya serahkan persoalan ini pada mereka. Kalau begitu terserah. Saya akan tinggalkan kamu di sini bersama mereka. Semua surat-surat tanah mereka disita Haji Murad. Ini barangkali permainan si Abu. Kita mesti sediakan dana untuk menebusnya, bos. Prek, kamu saja yang goblok, tidak bisa mengatasi keadaan. Soalnya ini masa yang bicara, bos. Dan lagi, mereka ingin bertemu sendiri sama Pak Bustami. Hah? Dari mana mereka tahu tentang dia? Tak tahulah itu, bos. Tapi semua orang di sini tahu bahwa proyek yang akan dibangun di sini adalah proyek PT Bustami. Aduh, celaka. Pak? Papa mau kemana? Mau ke desa Pandanwangi, ke pesantren. Ada urusan yang harus Papa selesaikan. Berkas-berkas yang kamu butuhkan ada sama Mariati. Sampai nanti.
Assalamualaikum. Mbak Lili, jam teleponnya ya. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Mana mungkin? Saya harus rekaman sekarang loh. Teman-teman sudah nunggu semua. Kelihatannya gawat. Tolong dampingi Papa. Siapa tahu ini jalan menuju kebaikan. Ya, betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, sebentar. Dari mana sih? Iya, Ustaz. Oh. Assalamualaikum. Di mana nih antum, Ji? Masya Allah. Gak mungkin, Ji. Ana udah mau berangkat tabligh nih. Astagfirullah. Wah, disumpahin orang sejagat. Wah, gimana ya? Tapi ini darurat, Ustaz. Datang ya. Insya Allah deh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ustaz, ini untuk yang kedua kalinya Ustaz menggagalkan tabligh di sana. Kalau mereka menelepon nanti, katakan saya agak terlambat. Tapi insya Allah saya pasti datang. Nanti saya lagi yang kena semprot, Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Ya, 10.000 rupiah. Abang saya jaga kita semua butuh dana untuk mengongkosi anak buah. Jadi ternyata kaki tangan Bapak telah melakukan penipuan yang sangat merugikan penduduk. Di mana Bapak telah menyediakan dana sebesar Rp17.500 per meter, tapi yang sampai di tangan mereka hanya Rp5.000 saja. Itu pun masih dipotong komisi lagi. Nanti dulu Ustaz, saya tidak terima saya penipu. Persetujuan ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Saya tidak pernah memaksa mereka. Bohong. Kamu tidak pernah memaksa, tapi kamu telah menakut-nakuti kami. Dan kamu juga yang bilang bahwa proyek ini adalah proyek jalan tol. Memang kamu penipu. Jangan berbelit-belit. Akui saja atau saya hajar kamu. Tunggu dulu. Tenang, saudara-saudara. Begini saja. Lupakan saja mereka-mereka itu. Biar urusan ini saya yang akan menangani langsung. Saudara-saudara kan sudah tahu bahwa harga tanah saudara-saudara itu sekian. Jadi saudara-saudara bisa langsung mengambil uang saudara-saudara ke kantor saya. Bagaimana? Setuju? Kami tidak akan jual, Pak. Kami akan olah sendiri tanah-tanah kami. Kami sudah tidak butuh lagi uang Bapak. Loh, saudara-saudara jangan begitu. Saudara-saudara juga harus mempertimbangkan kepentingan saya. Saya tidak hanya mengurus kepentingan saudara, tapi juga kepentingan pemerintah dan luar negeri. Tidak bisa. Pokoknya kami tidak mau. Kalau perlu kita ke pengadilan. Bapak hanya membandingkan kepentingan Bapak sendiri. Seharusnya Bapak memikirkan nasib kami orang-orang kecil, Pak. Pokoknya kembalikan tanah kami itu, Pak. Kembalikan. Kembalikan. Bapak tidak menginginkan pembangunan. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Ustadz datang. Kami di sini sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit. Dan kami sangat mengharapkan bantuan Ustadz untuk mencarikan jalan keluarnya. Padahal berhadapan dengan materi orang sama saja dengan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin kering tenggorokan dibuatnya. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahuma thalitha."